Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir a'yunana minal khiyanah. Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la taj'al musibatan fi dina ya rabbal alamin. Kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini dengan mohon taufik Allah subhanahu wa ta'ala dan inayahnya serta hidayahnya, InsyaAllah ta'ala kita akan meneruskan pertemuan kita di program yang sama-sama kita cintai, Talaqi dan Tadabbur Al-Quran. Dan InsyaAllah ta'ala kita akan masuk kepada surah Al-Falaq. Seraya kita juga selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kami yang menyampaikan dan antum semua yang mendengarkan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dan taufik untuk mudah menyampaikan, mudah memahami, dan kekuatan untuk bisa mengamalkan serta istiqamah di atasnya. InsyaAllah ta'ala surat yang akan kita baca dan kita bahas untuk tahsirnya, untuk perbaikan bacaannya, tartilnya adalah surah Al-Falaq, yaitu surah yang ke-113, surah yang 113 secara susunan, dan surah yang kedua dari yang terakhir, itu surah Al-Falaq. Baik, langsung saja kami akan membacakan surah ini dan kita akan bahas apa yang perlu diperhatikan dalam membaca huruf per huruf, kalimat per kalimat dalam ayat yang mulia ini, insyaallah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Baik, kita akan bahas satu persatu atau per ayat dari surah yang mulia ini, insyaallah ta'ala. Qul a'udzu birabbil falaq. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama pada pertemuan yang sebelumnya, insyaallah pun berikut nanti ketika kita masuk surah Al-Ikhlas, di mana tiga surah ini di tengah-tengah kita, di tengah-tengah muslimin dikenal dengan susunan tiga surat ini dengan surat tiga kul. Artinya awal surat ini adalah awal surat yang diawali kata-kata atau lafaz qul. Qul ini perlu diperhatikan karena qul itu adalah huruf yang kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan huruf qaf. Qaf itu kaum muslimin adalah huruf yang makhraj atau tempat keluarnya adalah pangkal lidah, ya, lidah bagian belakang itu berbenturan dengan langit-langit lidah, ya, langit-langit bagian atas dari mulut kita, langit-langit bagian atas mulut kita yang bagian lembutnya, tapi lembutnya tidak terlalu dalam, tidak terlalu ke dalam, dan dia ditebalkan. Qu dan sempurnakan dhammahnya. Qu, dan tidak ada angin, kuatkan qaf syiddah. Qu dan ku. Kul la kul, jangan sampai longgar, jangan sampai mengalir nafasnya, syiddahkan. Qu. Ya, pastikan posisi lidah kita ketika menyebutkan huruf qaf ini, pangkal lidahnya menempel dengan kuat ke langit-langit atas bagian lembut dari mulut kita, kemudian tebalkan bacaannya, kemudian setelah itu sempurnakan dhammah dengan memanyunkan bibir dengan sempurna.
qu. Nah, dan ku tapi qu. Qu dan dhamma sempurna, jangan qu, tapi qu. Ya. Kemudian lamnya seperti sebelumnya dialirkan. Qul a'udzu, qul a'udzu. Nah, sampai seperti ada qalqalah. Sama juga lagi a'udzu sebelumnya hamzah pastikan dia tipis, rendah, dan terbuka. Qul a'u la. Qul terbuka sempurna dan rendahkan. Qul ain juga tipis, dhammahkan sempurna dan ain tipis. Tipis seperti ain posisi lidah kita itu di bawah tidak naik ke langit-langit, dan bibir kita itu manyun sempurna dan dipastikan udaranya keluar sempurna di ujung mulut, bukan naik ke hidung. Qul a'udzu, qul a'udzu. Sama seperti sebelumnya. Zal juga perhatikan, zal ini sama makhrajnya dengan dha, ini sampai tebal. Karena ketika zal ini berbaris dhammah, ini cenderung sebagian kita itu apalagi sebelumnya didahului oleh ain, mana posisi mulutnya kalau tidak sempurna itu sudah naik, sehingga zal kemungkinan akan jadi naik. Jadi pastikan hamzah tipis, ain tipis, zal itu juga tipis. Zal juga tipis. Sebagian kita catatan ini untuk mengulangi lagi. Zal ini tipisnya adalah dipastikan tipisnya zal itu ya bisa dikaitkan dengan posisi mulut. Sebagian ahli ilmu kita itu ada yang menggunakan istilah irja, artinya a'udzu. Artinya mulutnya setelah menyebutkan dhammahnya manyun, bibirnya dibaikin lagi. A'udzu demi mendapatkan tipisnya zal. Namun sejatinya ini bukan takaran yang baku. Adapun tipisnya zal pada zu itu tergantung bagaimana kita mentalaqqikannya. Ada orang yang mungkin perlu dia mengembalikan lisan mulutnya, ada orang yang tidak perlu. Intinya dijaga ketipisannya. Jaga ketipisannya. Qul a'udzu. Zu. Kemudian kaum muslimin, baik kita yang menariknya ataupun tidak menariknya, atau yang menariknya terutama, pastikan kalaupun dia sudah tipis tapi jangan sampai ada suara tambahan. Seperti apa? Dia pengen menipiskan dengan mengembalikan bibir, tetapi ada bunyi suara baru. Jangan seperti itu. Jangan jangan sampai berbunyi seperti itu. Kemudian ba-nya sempurnakan kasrahnya. Bi ra yang sampai ke hidung. Ra bukan bi kasrah sempurnakan, ra sempurnakan dari jauf ya keluarnya, jangan sampai ke hidung. Bi rabbi kasrah lagi, bi rabbil fa tipis, jangan sampai fa tidak tebal. Bi rabbil fa la tipis, posisinya terbuka, bibirnya terbuka, rahangnya rendahkan. Fala qaf tebalkan. Falaq. Ini dia. Qaf ini dia tebal dan dia punya sifat qalqalah. Qalqalah itu apa? Itu huruf yang memiliki sifat memantul. Sifat memantul ini dikarenakan apa? Ketika huruf-huruf ini dia dalam keadaan sukun, baik sukunnya sukun asli atau sukunnya ketika kita berhenti, huruf ini memiliki sifat yang sangat kuat. Sehingga ketika kita berhenti, dia tidak tertahankan sehingga dia memunculkan suara pantulan. Dan pantulan ini yang menjadi catatan. Sebagian para ahli ilmu mengatakan kesalahan pada pantulan qalqalah ini, itu kaum muslimin itu dikatakan tidak sampai kesalahan jali atau merubah makna. Tapi sebagian lain mengatakan kesalahan dalam menyebutkan memantulkan qalqalah itu sampai merubah makna. Karena pendapat yang kedua ini mengatakan karena sebagian orang ketika tidak sempurna memantulkan qalqalah ini seperti bunyi hamzah sukun di ujungnya. Karena apa? Karena Al-Quran ini sekali lagi itu diambil berdasarkan apa yang dilafazkan, bukan apa yang didengarkan, bukan apa yang dituliskan. Tapi bagaimana dia melafazkan, bagaimana terdengar, itu yang diambil ucapannya. Walaupun mulutnya begini, tapi bacaannya salah dan pendengaran salah, maka dia dihitung salah. Jadi falaqo, jangan falaqo.
Qul a'udzu birabbil falaq, tebal, dan pantulannya falaq. Jadi pantulan huruf qalqalah ini insyaallah nanti kita akan bahas di sesi terakhir, kita habiskan dulu karena insyaallah di ujung ayat setiap ayat surah Al-Falaq ini semuanya adalah memantul. Intinya di sini pantulannya adalah tebal, falaq, falaq, dan jangan sampai bunyinya seperti patahan. Falaq, tapi falaq, falaq. Nah, kita baca sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan sebagian ada yang suka kaum muslimin yang tidak hati-hati bil falaq, bi rabbil falaq. Ini salah. Lam tidak panjang. Jangan sampai diayun. Sebagian kita tahu ini tidak panjang, tetapi caranya jangan sampai mengayun suara di situ. Karena ketika mengayunkan suara terhitung kita sudah memanjangkan bacaan dan ini adalah hanya jali, ya. Falaq, la, langsung falaq, langsung kan. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Nah, itu yang pertama. Berikutnya min syarri ma khalaq. Ini sama seperti sebelumnya. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menggunakan pada ikhfa. Nun mati ketemu shin. Langsung huruf nunnya langsung masuk ke bertemu langsung ke makhraj huruf shin. Misya. Misya, jangan sampai dayun. Misya. Misya, langsung masukkan. Mi. Jadi bunyi nun matinya sudah langsung masuk, mulutnya sudah bersiap-siap ke huruf shin. Huruf shin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fokus kepada lidah bagian tengah merapat ke langit-langit tapi tidak terlalu kuat. Ada sisakan celah sedikit untuk keluarnya angin. Misya, dan tidak ada fungsi mulut di sini, fungsi bibir, artinya tidak ada fungsi bibir di sini. Jadi sampai memanyunkan bibirnya. Misya, misya, nanti jadi tebal. Karena ikhfa ini ada bagiannya, ada ikhfa tebal, ada ikhfa yang tipis berdasarkan gunnahnya, itu tergantung ketebalan hurufnya. Di sini gunnahnya adalah gunnah yang tipis. Jadi misya, misya, tidak boleh nunnya terlalu mendominasi, minsya, dan tidak boleh pula shinnya terlalu mendominasi, misya, misya, tapi samarkan keduanya. Misya, nunnya samar, shinnya juga samar. Misya. Nanti kalau kita fokuskan ke bahasan ikhfa, ini adalah ikhfa pertengahan, ikhfa pertengahan dari segi kekuatannya. Misya, baik. Ya, sya-nya tipis ya. Jadi ketika sya-nya sempurna, maka jatuhnya ke sempurna. Sya. Tapi kalau sini sudah monyong, misya, ini kesalahan. Jadi sya, kayak ada huruf baru. Sya, misya, sya. Berikutnya setelahnya ada huruf ra bertasydid dan kasrah. Syarri. Sekali lagi, ra itu lihat harakatnya, jangan dipengaruhi oleh tasydidnya. Walaupun dia bertasydid, kalau dia kasrah maka hitungnya tipis. Langsung tipiskan. Mi syarri. Jangan diangkat. Syarri. Syarri. La. Mi syarri, tipiskan langsung, bibirnya dalam posisi tersenyum. Kemudian kaum muslimin jangan sampai menghilangkan getaran pada ra. Ra punya sifat yang tidak boleh hilang, itu sifat bergetarnya. Sifat bergetarnya. Tidak boleh berlebihan tapi pas-pas. Tidak boleh berlebihan dan jangan sampai hilang. Jadi kan min syarri, syarri. Tapi bukan pula min syarri, tapi mi syarri. Mi syarri. Getar dan tipis. Syarri. Kemudian ma tipis. Ma kha, ma tipis, kha tebal, kha ini kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, ya, huruf yang makhrajnya di ujung tenggorokan, tidak terlalu ke atas ya, tidak sampai ke langit-langit mulut, tapi di ujung tenggorokan. Jadi bunyinya agak dalam. Kha. Dan kha sama dengan qaf sebelumnya. Kha dengan qaf huruf yang tebal, akan tetapi ketebalan tidak paling tinggi. Artinya ketika kita menyebutkan huruf qaf dengan huruf kha, jangan sampai mulut kita tertutup. Kha, ya, khala, seperti yang pertama, bil falaq, la, falaq. Kha, jangan kha tapi kha, ya. Ma khalaq, ma kha, bukan ma kha. Ma kha, ma khalaq,
khalaqa. Kita baca kan? Min. Sebelumnya kaum muslimin, ya nun dengan shin inilah sifat gunnah. Dalam tajwid, gunnah ini panjangnya 2 harokat secara teori. Tapi secara praktek dia itu bisa lebih sampai 3 harokat. Intinya dalam secara teknis, secara prakteknya gunnah itu lebih baik dia dilamakan daripada dia berkurang. Lebih baik dia dilamakan daripada dia berkurang. Tapi jangan sampai terlalu berlebihan lamanya. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma kha, jangan sampai kha. Min syarri ma khalaq. Nah, seperti itu. Berikutnya wa min syarri sama seperti tadi, wa min syarri sama seperti yang tadi, huruf di ayat nomor 2. Kemudian ghainnya ghasiqin. Ghasiqin. Ghain tebal sama dengan kha. Tebal tapi tidak sampai membuat mulut kita sampai tertutup. Gha itu di ujung tenggorokan, mulutnya terbuka. Sin tipis. Perhatikan sekali lagi muslimin, setiap menyebutkan huruf sin posisinya seperti orang tersenyum, ya, seperti orang tersenyum. Biar nanti dapat tipisnya, kemudian dapat sifat tajamnya suara, itu sifat sofirnya. Ghasiqin, ya, sin itu huruf yang tipis tapi dia punya suara yang tajam. Ghasiqin. Qaf tebal. Tapi tebalnya tidak terlalu tebal. Ketika dia berbaris kasrah, jatuhkan setipis-tipisnya dengan menjaga sifat syiddahnya. Ghasiqin dengan ghasiqi. Ghasiqi tipiskan tetapi syiddahnya dijaga. Jangan ghasiqin kin la. Ghasiqi jangan qai, yang terlalu berlebihan. Dia tipis, sudah tipis tapi syiddahnya dijaga. Ghasiqin. Taib. Setelahnya adalah idza. Tanwin pada tin, kasrotain bertemu setelahnya hamzah, maka ini dalam tajwid dikenal dengan izhar halki. Nah, sebagian kaum muslimin, ini kita dahulu yang kita pahami adalah izhar halki adalah hukum bacaan di mana kita mesti membaca huruf itu dengan jelas, tidak ada gunnahnya. Tapi ini masih belum terlalu jelas, terlalu sempurna penjelasannya. Jelasnya sini adalah kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas setiap huruf-huruf ini adalah sifat dan makhrajnya. Dan ingat, tanwin itu adalah nun mati yang dalam bentuk harokat, ya. Artinya apa? Sekalipun dia jelas, tapi sifat gunnah aslinya tidak hilang, ya. Nah, sebagian kesalahan kita adalah ketika menyebutkan izhar, melafalkan, mempraktekkan hukum izhar halki ini, ada bacaan semacam bacaan yang terputus atau muncul bacaan qalqalah. Ini dikarenakan menghilangkan sifat asli pada tanwin atau nun sukunnya. Contoh, ghasiqin idza. Karena pengen jelas, ghasiqin. Ada bacaan yang terputus. Atau sebaliknya, ghasiqin qina. Nah, ini salah. Jadi kenapa ini terjadi? Karena kita menghilangkan sifat karena kita menghilangkan sifat daripada sifat asli pada nunnya. Jadi ghasiqin idza. Ghasiqin idza. Jadi alirkan. Ghasiqin idza. Ghasiqin idza. Ghasiqin. La. Ghasiqin idza. Za sama seperti tadi. Tipiskan. Pastikan lidahnya keluar sedikit. Za. Ghasiqin idza. Wa itu mesti mulutnya bagaimanapun harokat waw itu bibirnya mesti dalam keadaan menyunkan dulu. Ghasiqin idza wa tarik lagi ke belakang. Bukan wa, jangan ditinggalkan. Ghasiqin idza wa. La. Ghasiqin idza waqab. Qa tebal, qab. Ini penting kaum muslimin, ya. Penting yang bacaan terakhir waqab. Di sini qalqalahnya ada huruf ba. Ba tipis. Jadi qalqalah ini
Kalau seandainya hurufnya tipis, maka bibirnya kembalikan dalam keadaan tersenyum. Seperti kalau hurufnya tebal, berarti seperti orang marah. Misalnya bil falaq, khalaq. Ketika ba tipis, ya, ghasiqin idza waqab, waqab, yang waqab, bu, qab. Baik, berikutnya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Bahasan wa sama dengan sebelumnya. Wa itu pastikan posisi mulutnya manyunkan dulu dan balikkan ke belakang. Wa min syarri, wa min syarri. Syarri itu sudah sama penjelasannya. Berikutnya pada kata-kata an-nafatha. Wa min syarrin naffa. Nun tasydid atau mim tasydid ini kaum muslimin adalah gunnah yang paling tinggi dalam tingkatan gunnah dalam ilmu tajwid. Maka sempurnakan gunnahnya, pastikan gunnahnya langsung, mulutnya langsung. Jangan sampai wa min syarrin la, wa min syarrin langsung. Syarrin langsung. Ya. Kemudian nafa tipis, sa juga tipis. Nafatha. Sa sama dengan zal. Lidahnya pastikan dalam kondisi keluar sedikit dari giginya dikit. Naffathati. Bibirnya semua tersenyum. Naffathati, sempurnakan kasrahnya. Di fil uqad. Ini dia, sini fil uqad. Oh ya, sebelumnya ta ini adalah huruf yang punya dua sifat, yaitu syiddah dengan hamas. Jadi ketika menyebutkan huruf ta ini, sebagian kita sama juga dengan huruf kaf, itu sebagian muslimin itu berbunyi berangin-angin. Ti lah. Huruf ta ini memang ada sifat beranginnya, tetapi ketika dia berharokat kaf dengan ta ini, maka kuat sifat syiddahnya lebih kuat daripada sifat beranginnya. Naffathati, bukan naffathati, ti. La, naffathati, ti. Fil uqad, fil uqad. Fil uqad ini pastikan kaum muslimin ya, sempurnakan dulu kasrah pada fi, masukkan di situ sifat lamnya fil. Ketika huruf lam sukunnya dilafazkan, bibirnya masih dalam keadaan tersenyum, jangan naik. Fil la, fil. Ketika masuk ke ainnya baru bibirnya manyun. Fil'u, bukan fil la, fil'u. Ain pastikan dari ujung mulut. Bukan fil'u. Fil'u qad. Dal sama dengan ba tipis kan. Qad. Ya. Kita praktekkan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Fil 'uqad. Sempurnakan. Fil 'uqad. Nah. Terakhir, wa min syarri sama. Wa min syarri sama keterangannya. Ha tipis, ha sifat hamasnya kuat kan. Hasidin. Ini sin tipis, tajamkan suaranya. Hasidin. Din tanwin ketemu dengan idza. Sama seperti sebelumnya. Ghasiqin idza. Nun dialirkan. Langsung ditegaskan ke idzanya, izharkan idzanya. Wa min syarri hasidin idza. Idza hasad. Nah, ini mudah insyaallah taala. Baik, sebelum kita tutup bahasan tahsin atau tartil dalam bacaan surah Al-Falaq ini adalah poin qalqalah. Perhatikan kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalqalah ini merupakan sifat yang namanya sifat mesti ada ya, sifat yang ada pada huruf hijaiyah ya. Dan di antara beberapa huruf hijaiyah itu di antaranya 5, itu ba, jim, dal, ta dan qaf. Ini 5 huruf ini dia punya sifat. Satu sifatnya di mana seluruh huruf hijaiyah itu minimal mereka memiliki 5 sifat. Ya, ketika tidak sempurna sifat 5 ini terkumpul pada mereka, maka sejatinya ketika itu huruf itu tidak akan maksimal dilafalkan. Nah, di antaranya adalah huruf yang 5 ini, di antara sifat yang mesti ada pada diri mereka ketika mereka dilafalkan adalah sifat qalqalah.
Sifat qalqalah itu adalah kaum muslimin sifat yang huruf ini punya sifat kuat. Ketika dia disukunkan maka ada benturan yang tertahan. Benturan ini ketika ditahankan tidak bisa ditahan saking kuatnya. Oleh karenanya orang Arab tidak bisa membuatnya menahan seperti ini. Orang Arab itu tidak suka dengan pelafalan huruf-huruf yang berat atau yang kuat. Maka agar huruf ini ringan, enak didengar, enak dilafalkan, maka dimunculkan namanya sifat qalqalah. Makanya kalau kita contohkan, kita matikan qul a'udzu birabbil falaq. Falaq enggak suka, itu berat sekali hurufnya. Orang Arab enggak suka. Maka agar dia ringan, falaq. Falaq. Jadi qalqalah itu artinya goncangan. Goncangan dari mana? Katanya diambil daripada qalqalatul ma, yaitu air dalam teko kita panaskan. Panas dengan sekian derajat Celcius. Ketika sangat panasnya air itu, jadi air dalam teko itu menggelegak sangat kuat sehingga mau tidak mau akhirnya tutup teko ini nggak mampu menahan kuatnya panas yang digelegak dalam teko itu, sehingga akhirnya teko itu bergoncang. Nah, inilah asal qalqalah. Jadi getaran pantulan diakibatkan kuatnya tekanan dari dalam sehingga dia harus ada yang dikeluarkan. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qalqalah ini adalah sifat yang alami, tidak dibuat-buat. Dia dialami, tidak dibuat-buat. Jadi caranya adalah pastikan huruf ini sifat kuatnya tersebutkan. Sifat kuatnya dapat dulu. Kalau sifat kuatnya sudah dapat, dipastikan dia akan mantul dengan sempurna. Contoh huruf qaf pertama, bil falaq qa. Ya, karena ketika kita melepaskan makhraj huruf qaf ini, dia akan berbunyi mantul sendiri. Falaq qa, bukan falaqa. Hasada itu dibuat hasad wa qab. Jadi langkah pertama agar qalqalah sempurna adalah pastikan ketika kita mensukunkan huruf-huruf yang 5 ini, ba, jim, dal, ta dan qaf ini, pastikan sifat syiddahnya sempurna. Sifat kuatnya dulu sempurna. Maka dengan sendirinya akan muncul qalqalah yang alami, bukan qalqalah yang dibuat. Tapi qalqalah yang alami itu pastikan kaum muslimin dia akan seperti ini bunyinya. Bil falaq. Falaq. Kalau yang tidak alami itu bil falaq. Falaq. Itu ada yang patah. Falaq. Falaq. Itu bunyi yang dipatahkan, bukan pantulan asli. Falaq. Falaq. Wa qab. Hasad. Jadi ketika kita mensyidahkannya sangat baik, dia akan muncul dengan pantulan alami. Kemudian pantulannya itu agar mudah kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian teorinya adalah pantulan qalqalah itu seperti membunyikan huruf itu dalam keadaan kondisi sepertiga atau setengah harokat. Begini, setiap huruf hijaiyah itu dia punya hak satu harokat. Misal kita bilang ba berarti fathah, ba itu harokat namanya, ba. Kalau mat tabi'i 2 harokat, ba. Kalau 1 harokat, ba. Berarti kalau setengah harokat seperti apa setengah harokat? Ba. Bismillah itu setengah harokat tuh. Harusnya bismillah. Bismi itu setengah harokat. Nah gitu dia. Bil falaqo itu sempurna 1 harokat, kita bunyikan sepertiga atau setengah harokat. Bil falaqo. Falaq. Jadi qalqalah itu adalah huruf itu sukun tapi dihidupkan lagi. Tapi hidupkannya tidak sempurna. Hidupkannya sepertiga atau setengah harokat saja. Jadi bukan bunyi patahan. Sebagian kami katakan lagi, sebagian para ahli mengatakan kalau kita melafalkan qalqalah seperti bunyi patahan, itu seperti bunyi hamzah sukun di ujungnya dan ini merubah makna. Kata beliau, orang yang baca seperti ini itu berdosa. Itu berdosa. Contohnya bil falaq. Hasad wa qab, ada nya itu tidak dibenarkan. Wallahu taala alam. Demikian kita mengupas bacaan dalam surah Al-Falaq. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, bacaan kita dimudahkan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pembersih buat jiwa-jiwa kita yang selalu terfitnah oleh maksiat, oleh syahwat dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.